Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun Anda berada. Saya Ipa Askia dan selamat datang di ruang tengah persembahan dari cariustad.id. Sebuah platform yang menghadirkan ustadz maupun ustazah yang ramah dan juga kompeten di bidangnya masing-masing untuk berbagai macam kegiatan keagamaan. Dimulai dari pendidikan agama untuk anak-anak sampai dengan dewasa, bimbingan mu'alaf, khutbah Jumat, dan juga sampai dengan kajian di kantor. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, cariustad.id senantiasa mengajak kita semua untuk senantiasa berpikir kritis terhadap topik-topik dan juga isu-isu yang ramai diperbincangkan. Maka di ruang tengah ini, cariustad.id mengajak kita semua untuk membahas topik maupun isu-isu ini bukan hanya dibahas dari sudut pandang keagamaan saja bersama dengan ustadz maupun ustazah yang kompeten, tapi juga bersama para pakar dan juga ahli di bidangnya masing-masing. Nah, hari ini teman-teman menarik dan spesial sekali. Kita akan membahas satu topik bahasan yang sering kali ditanyakan oleh teman-teman di luar sana pada fitur Tanya Ustadz di platform cariustad.id, yaitu setara adalah hak bukan permintaan. Setara adalah hak bukan permintaan ya. Dan untuk membahas ini tentunya sudah kehadiran dua narasumber yang siap untuk berbagi ilmunya kepada kita semua. Yang pertama ada Ustadz dari cariustad.id, Ustadz Abdul Karim Munte LC SSY MH, dan juga ada Managing Director dari Think Women, Mbak Anantia. Nah, untuk pengetahuan teman-teman semua, Think Women ini adalah organisasi berbasis komunitas perempuan yang menyediakan program pemberdayaan perempuan melalui program Perempuan Maju Digital. Oke, kita sapa dulu narasumber-narasumber kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Karim dan juga Mbak Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih bersedia untuk hadir kembali menyapa penonton setia dari ruang tengah. Hari ini kita akan membahas satu topik bahasan yang cukup sensitif untuk kita bicarakan, tapi ini harus kita bahas gitu, mengenai kesetaraan gender ya. Karena makna setara ini bukan kadang ya, seringkali disalahartikan. Tapi kan sebetulnya makna setara itu bukan seperti itu ya. Dan Ustadz Karim mungkin bisa memberikan pandangan ke teman-teman semuanya bagaimana Islam mengajarkan kesetaraan gender ini. Dan tentunya kalau kita bicara soal kesetaraan gender gitu ya, Ustadz, itu berkaitan erat dengan hak perempuan untuk memiliki keinginan berpendidikan tinggi, memiliki karir yang cemerlang dan lain sebagainya. Itu bagaimana Ustadz Karim? Iya, pertama kesetaraan betul ya, kesetaraan itu bukan berarti sama ya. Sama berbeda dengan setara. Ya. Oke, kalau sama berarti kan kalau yang laki dikasih satu, yang perempuan dikasih satu juga ya. Tapi kesetaraan bukan itu, tapi dalam Islam kesetaraan itu adalah keadilan. Jadi memberikan perempuan dan laki-laki sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keinginannya dan juga sesuai dengan eh, apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesetaraan itu bergantung pada apa yang dibutuhkan. Jadi bukan equality ya. Jadi bukan menyamakan, tapi adalah memberikan keadilan buat mereka. Nah, ada satu hadis yang bahkan bahasanya menurut saya itu cukup menarik ya. Rasulullah mengatakan, "Innaman nisa'u syiqaqu lirrijali." Jadi kata Nabi begini, perempuan itu adalah saudara bagi laki-laki. Syikok itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya saudara kandung. Nah, bayangkan Nabi mengatakan bahwa perempuan itu ya saudaranya laki-laki, itu artinya kan ya perempuan dan laki-laki ya sama, ya. Jadi, nggak ada yang membedakan. Yang namanya saudara berarti kan kita ya sama-sama anaknya ayah kita, anaknya ibu kita gitu kan. Dan Islam memandang laki-laki dan perempuan itu juga sama. Sama-sama hamba Allah, sama-sama dituntut untuk beribadah kepada Allah, sama-sama untuk mengejar supaya bagaimana kita menjadi hamba yang takwa. Nah, jadi kalau misalkan karena perempuan dan laki-laki akhirnya dibatasi keinginannya, dibatasi
hak-haknya dia itu bisa kita pastikan itu tidak benar. Jadi laki-laki yang sudah menikah dengan perempuan yang sudah menikah sama-sama boleh S2, Oke. sama-sama boleh S3 gitu ya. Kadang ada ya di masyarakat kita bilang, "Ah, karena udah nikah nggak usahlah S2," gitu ya. "Buat apa S2 gitu, buat apa sekolah jadi ibu, sekolah tinggi-tinggi," gitu ya. Nah, sekolah tinggi bagi perempuan itu juga haknya dia, ya kan. Dia boleh menggunakan itu, jadi nggak ada larangan. Juga berkarir juga boleh. Nah, eee, kalau ada yang melarang itu, ya itu udah, menurut saya pribadi, ya itu udah melanggar atau tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya kan. Kayak misalkan menuntut ilmu, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin, ya kan, wa muslimatin. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Di akhirat sekalipun nanti kita mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat, ya kan. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi apa yang dibuat seseorang nggak bisa dialihkan dengan, kepada orang lain. Kayak misalkan ya ini mungkin bisa bisa ada, tujuan baiknya, kayak misalkan kan ada tuh, "Makanya kamu pakai jilbab, nanti, orang tuamu nanti diazab gara-gara kamu nggak pakai jilbab." Ya dia pakai jilbab atau tidak, itu tanggung jawabnya Dia sih sendiri ya? dia sendiri gitu. Jadi nggak ada, juga nggak boleh, misalkan, laki-laki itu melarang istrinya untuk bekerja itu kan. Ya bekerja atau tidak itu ya itu haknya dia, ya kan. Nggak bisa, seorang suami akhirnya karena merasa dia adalah suami, kemudian dia batasi hak istrinya untuk, bekerja gitu. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan sama Ustadz Karim tadi. Bukan sepakat sih ya, karena ini memang ajaran dan juga syariat Islam menyatakan demikian gitu. Bahwa kita lahir di dunia sebagai seorang manusia itu untuk pemanfaatan diri yang begitu luas sampai kita meninggal nanti, dan apa yang kita lakukan di dunia ini dipertanggungjawabkan di akhirat gitu. Jadi baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki, kesetaraan gitu terhadap hak-hak untuk berpendidikan tinggi, memiliki karir yang cemerlang juga gitu. Tentunya dengan tidak membatasi diri dengan hal-hal yang, "Aduh kita udah, nikah jadi deh nggak jadi S2 gitu, ya udah deh nggak jadi ini," gitu. Jadi tetap kita harus, memanfaatkan diri kita sebagai manusia begitu ya Ustadz Karim ya. Nah, apa yang disampaikan sama Ustadz Karim ini seringkali berbanding terbalik dengan fenomena yang ada di masyarakat kita gitu. Sulit sekali rasanya untuk kita mewujudkan kesetaraan antara hak laki-laki dan juga perempuan ini gitu. Kira-kira itu kenapa ya, Mbak Anan? Kan hal ini kenapa ya kenapa ya gitu? Kenapa? Bener. Oke, untuk menjawab kenapanya mungkin aku pakai analoginya ini ya, kayak lingkaran gitu ya. Lingkaran pertama kan lingkaran dalam diri dulu nih. Mhm, Pertanyaan pertama dan pertanyaan paling mendasar adalah, perempuannya tahu nggak tentang haknya? Gitu ya. Kalau mhm. kita tanya tentang tadi, apa sih yang perempuannya bisa dapatkan gitu. Ya, tapi pertanyaannya tahu atau tidak gitu ya tentang hal itu. Kemudian ketika dia sudah tahu, dia, tahu tidak bagaimana caranya dia bisa mendapatkannya dan memperjuangkan haknya itu. Jadi ketika dia sudah tahu, berarti dia harus maju ke langkah berikutnya, yaitu memperjuangkan haknya atau meminta haknya atau mendapatkan haknya gitu ya. Nah, untuk mendapatkan haknya bagaimana caranya? Berarti kan, lingkungannya yang sudah menyiapkannya biasanya gitu ya. Lingkungannya ini bisa, keluarganya mungkin atau pemerintahan yang sudah menyiapkannya, sistem pendidikannya, sistem pekerjaannya, sistem pemerintahannya sudah menyiapkannya. Nah, itu kan dari kecil kemudian ke yang besar gitu. Nah, biasanya, problem sih ada problem di diri dan ada problem di lingkungannya. Nah, kemudian, ketika pemerintah sudah memberikan itu atau ketika keluarga sudah memberikan itu, yang jadi salah satu kendala juga adalah antara peraturan yang sudah ada dan implementasinya, Mhm. gitu. Kan yang membikin peraturan mungkin sudah ini ya, apa namanya, sudah berdiskusi membuat peraturan yang sudah sedemikian baik, cuman ketika mengimplementasi mungkin orangnya juga berbeda-beda gitu, pemahamannya berbeda, pengertian dan segala macam berbeda. Jadi biasanya yang menjadi permasalahannya ada di sana gitu. Tapi kalau menurut aku, dan aku mau ajak teman-teman perempuan di sini juga untuk mengerti adalah, kita sebagai perempuan juga perlu tahu haknya kita apa.
Kalau sudah tahu, kemudian kita perlu untuk menyuarakan bahwa ini haknya kita, kita bisa mendapatkannya di mana. Dan kemudian juga bekerja sama dengan, yang lain gitu ya, orang tua, kemudian lingkungan sekitar untuk kemudian memperjuangkan hak bersama. Oke. Dan untuk kita menciptakan akses yang setara itu selain dukungan dari lingkungan kita dan juga implementasi terhadap peraturan pemerintah yang sudah dibuat sedemikian rupa untuk kita implementasikan dengan, tidak miskonsepsi begitu ya, itu gimana caranya? Memulai dengan, kalau menurut aku ya, jadi tergabung dengan perempuan-perempuan lain yang menyuarakan suara yang sama bisa jadi salah satu opsi. Komunitas ya? Komunitas bisa jadi salah satu opsi karena suara sendiri dengan suara orang banyak mungkin beda dampaknya ya. Iya. Jadi kan, apa namanya, dampak dorongnya, dampak efeknya juga mungkin akan berbeda, itu bisa jadi salah satu opsi. Kemudian tadi juga saya terpikir bahwa karena menyuarakan itu sesuatu yang, apa namanya, dasar manusia ya, bahwa kita bisa bersuara, perempuan juga bisa bersuara, dan ada dunia digital sekarang, berarti setiap perempuan juga sebenarnya bisa menyuarakan apa yang dia mau. Jadi memulai juga bisa. Jadi tergabung dengan komunitas, atau memulai sendiri juga sebenarnya bisa, gitu ya, untuk mulai menyuarakan kalau dia kemudian berinisiatif untuk, "Oh, saya ternyata membutuhkan, apa namanya, hak ini," gitu. Menyuarakan hak-haknya dia itu juga sebenarnya bisa. Jadi kalau dia merasa lingkungannya belum memenuhi haknya, dia bisa bersuara untuk meminta haknya itu. Menciptakan sendiri gitu ya? Oke, jadi kita harus tahu hak kita yang mau diperjuangkan apa dan juga kita tergabung ke dalam satu komunitas begitu ya, supaya apa yang mau kita gerakan itu Bisa jadi bisa lebih masif begitu ya. Nah, terakhir Ustadz Karim, singkat aja, tapi ini paling penting ini, harus harus banget kita bahas. Konsep soal qawamah yang sering sekali disalahartikan begitu ya. Konsep qawamah ini adalah konsep yang berangkat dari Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa", tapi itu tuh sering disalahartikan untuk diterapkan ke dalam kesetaraan gender. Dijelaskan singkat saja Ustadz Karim. Iya, ayat ini memang yang paling ampuh ya untuk apa ya, dalam tanda petik ya, pasangan suami istri yang istrinya kira-kira akan mendominasi gitu ya. Ok. Nah, tapi, pemahaman qawamah itu kan dimaknai oleh umumnya masyarakat kita dan apa, mungkin sekarang udah mulai berubah ya, udah pelan-pelan udah semakin banyak yang lebih menjelaskan, kemudian, eee, ceramah-ceramah, buku-buku, kajian juga udah mulai lebih luas. Qawamah itu, bukan berarti, memimpin. Tapi adalah melindungi. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu ya dalam arti, eee melindungi, mengayomi, dan juga tidak bisa difahami hanya sebatas ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bisa juga kita baca sebaliknya. Itu, kapasitasnya itulah yang menentukan. Jadi kemampuan untuk memimpin, untuk mengayomi itu kan tergantung kapasitasnya gitu ya. Jadi kapasitas seseorang misalkan dalam rumah tangga, kalau ternyata perempuannya yang jago untuk mengatur urusan keuangan, ya perempuan yang diserahkan gitu ya. Kalau laki-laki yang jago untuk masak, ya yang masak yang laki-laki. Nah, eee, bagaimana baiknya di dalam keluarga itu ya menurut saya memaknai hadis itu, maaf, memaknai ayat itu kembali kepada bagaimana, konteks keluarganya. Jadi keluarga kita itu konteksnya seperti apa, masing masing di situlah perlunya kan pasangan suami istri itu berkomunikasi ya. Laki-laki kelebihannya apa, si perempuan kelebihannya apa, nah itu dijadikan, dikombinasikan, digabungkan supaya jadi kekuatan bersama. Oke, jadi dari pembincangan ini sebetulnya untuk menciptakan kesetaraan gender itu kurang lebih kita, lingkungannya pemerintah sudah memberikan memberikan dukungan sedemikian rupa untuk menciptakan ekosistem kesetaraan gender dan juga Islam tentunya tidak membeda-bedakan ya antara laki-laki dan juga perempuan untuk memiliki hak yang sama gitu. Tinggal gimana kitanya, kita mau menciptakan nggak lingkungan itu. Jadi kita di sini mau ngajak teman-teman semua, ayo kita sama-sama
berangkul satu sama lain untuk menciptakan lingkungan yang bisa ramah dan juga bisa memiliki kesetaraan gender gitu ya. Terima kasih Mbak Nan, terima kasih banyak Ustadz Karim sudah hadir. Terima kasih juga untuk teman-teman semua di sana. Jangan lupa untuk terus saksikan episode di ruang tengah lainnya karena masih banyak episode menarik lainnya. Dan akhir kata saya Pak Askil undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.